Jadi kita ngomong batik modern nih apa nih? Kalau bilang dari teknologinya, batik modernnya kita nggak bisa ngomong nih, karena dia secara distribusi lebih gampang, harga lebih murah, waktu lebih efisien, dan juga dari bentuknya tidak monoton gitu kan. Karena dia bentuknya langsung jadi misalkan bikini, terus juga dress, terus juga langsung ke meja gitu kan. Sedangkan batik tradisional itu kan konsepnya mungkin lebih ke, Ellen nggak ngomongin motif ya, tapi maksud itu ngomongin soal teknologinya ya. Bentuknya penulisan, harganya lebih mahal, terus juga waktunya lebih lama. Itu akan susah banget sih untuk bersaingnya, karena dia beda pasar gitu. Kalau misalkan konsepnya adalah orang yang memang mengerti esensi dari batik, terus juga mengerti dan juga menghargai esensi batik tersebut, ya dia pasti akan pilihnya batik tradisional. Dan Ellen sih percaya sih banyak orang-orang juga para fashion designer itu juga sebenarnya pengen juga menggunakan batik tradisional, tapi akan memakan biaya yang sangat besar sekali kalau dia pakai ke dalam karyanya menurut Ellen ya. Kalau untuk sekarang caranya tuh lebih ke untuk tidak melupakan cara batik tradisional, lebih ke sana sih. Jadi kayak tetap mengadakan misalkan contoh nih pelajaran seni budaya di mana tetap belajar cara membatik secara tradisional gitu kan. Walaupun sebenarnya tahu secara komersial kita sudah menggunakan batik printing dan juga sudah menggunakan batik cap. Tapi cara ngebatiknya itu harus tetap ditanamkan kepada masyarakat biar mereka tahu bahwa esensi batik, pertama kali batik itu tuh terbentuk dengan cara dicanting loh, pakai canting loh, pakai malam loh gitu. Iya, itu makanya baik lagi menurut Ellen tergantung dari value-nya gitu. Batik tetap menang batik tradisional, soalnya penggemarnya masih banyak dan value-nya konsisten. Iya. Karena orang yang mengerti batik tradisional ya. Tapi kalau orang yang hanya melihat dari motif atau harganya, ya kita nggak bisa samain pasarnya, soalnya ada pasar sendiri gitu kan. Kalau cari yang rare, lebih baik cari batik yang tradisional. Ya pasti, karena memang caranya susah gitu kan. Apalagi biasanya batiknya itu tuh dia bukan ngebatiknya di atas kemeja, tapi dia batiknya itu di atas kain polos gitu, kain aja, yang kemudian baru kita olah menjadi baju batik. Makanya biasanya yang Ellen tahu nih, atasannya misalkan nih ya kebaya kita pakai ya. Untuk cewek ya. Cewek kan saya atasnya kebaya nih, bawahnya kan dia pasti pakai kain batik kan. Nah, kain batiknya itu tuh kadang-kadang kalau beberapa orang itu tuh ya dia nggak apa-apa pakai kain batik yang tradisional yang mahal gitu, karena bagus. Karena dan juga pakai kainnya tuh seluruh kainnya. Sedangkan kalau misalkan kita beli kain batik tradisional terus akhirnya kita gunting menjadi kemeja, jadi dress lagi, itu kan kayak sayang banget karena memang susah buatnya. Gitu sih menurut Ellen. Menurut Ellen, bagaimana agar batik tradisional dapat bertahan di dunia teknologi yang sedang berkembang pesat di era teknologi 4.0. Ya tadi Ellen bilang sih sebenarnya sih. Jadi batik tradisional ini tuh sebenarnya tetap diperkenalkan. Baik itu dia melalui museum, kan ada tuh beberapa museum yang tetap memperkenalkan batik ya. Itu tuh bisa tuh dibuat kelas membatik tradisional gitu kan. Jadi lebih untuk tidak meninggalkan cara lama, walaupun secara komersial itu tetap pakainya yang teknologi terbaru gitu sih. Soalnya kalau Alan sih nggak pernah kayak kenal gitu. Misal contoh nih, nama dia ini tuh merupakan pembuat batik tulis terkenal gitu. Itu tuh Alan nggak pernah dengar gitu. Kan nggak ada keluar, lebih ke tempat, lebih ke cara-caranya gitu loh. Jadi nggak ada yang misalkan terkenal. Kalau kamu mau belajar batik tradisional tuh kamu harus perginya ke tempat ini tuh kayak jarang banget gitu. Karena memang lebih ke caranya. Sedangkan dari motifnya sendiri itu dari ide dan ya kreasi masing-masing sebenarnya. Kalau suka gelap cari batik Surakarta, kalau yang cara batik Jogja, iya yang tadi
Jadi yang ke arah-arah Solo itu tuh dia warnanya tuh lebih ke dominannya gelap. Nice, dengan mengangkat tema batik secara nggak langsung Ellen udah mengenalkan batik tradisional itu sendiri. Jadi Super Ellen agar makin banyak yang tahu. Ellen suka dengan Chinoe ini ya. Chinoe san Ellen suka nih. Jadi kayak secara langsung mempromosikan Ellen. Arigatou gomo, thank you.